Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik karena ada penyertaan dan perlindungan dari Tuhan buat kita semua. Saya bersyukur karena pada saat ini bisa menyapa Bapak Ibu dan Opa Oma di rumah dalam ibadah online Usinda GKI Kavling Polri ini. Sebelum kita memulai ibadah online ini, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dengan membaca Mazmur 100. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita merespon panggilan ibadah ini dengan sukacita kita menaikkan pujian. Mari kita bersukaria dan kumasuki gerbangnya. Lebih jauh di dalam ibadah online ini, kita meminta pimpinan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpinlah ibadah online ini, biarlah kami boleh dengan bersuka cita memuji nama Tuhan, dan kami juga boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita pada kali ini adalah anggota keluarga Allah. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Windy. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Saat ini, ketika Engkau mengizinkan setiap kami untuk dapat bersekutu, walaupun secara online, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kiranya juga firman-Mu boleh menguatkan langkah hidup kami ke depan. Berkatilah Tuhan setiap kami. Mampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya namun juga melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Persekutuan Usinda telah sekian lama tidak dilakukan. Selama ini kita hanya membuat video sapaan. Per bulan ini kita akan bersekutu bersama secara online. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita menyediakan waktu setiap hari Selasa minggu ketiga jam 10 untuk kita sama-sama bersekutu dalam persekutuan Usinda online. Kalau coba kita hitung, kira-kira sudah berapa lama kita tidak berjumpa di gereja? Ada Opa Oma yang ingat sudah berapa lama kita tidak berjumpa di gereja? Terakhir kali kita bertemu sekitar tanggal 15 Maret. Lalu setelah tanggal itu, kita tidak pernah lagi mengadakan pertemuan di gereja. Dari 15 Maret sampai tanggal ini kalau dihitung sudah sekitar 4 bulan 6 hari. Atau kalau tidak salah sudah sekitar 128 hari. Atau bahkan kalau tidak salah sudah sekitar 3.000 jam. Dan sudah sekitar 184.000 menit kita lalui tanpa perjumpaan di gereja. Sudah cukup lama bukan kita tidak berjumpa dengan teman-teman kita. Juga kita tidak berjumpa di dalam sebuah persekutuan. Suatu pagi ketika saya jalan di sekitar gereja, saya bertemu seorang oma. Oma ini berkata kepada saya, "Mbak Windy, kapan ya gereja akan buka?" Saya bilang sama oma itu, "Oma, gereja selalu buka. Tapi memang kegiatan di gereja belum bisa dilakukan." Lalu oma mengungkapkan kesedihannya. Kalaupun gereja mulai melakukan kegiatan, saya tidak boleh masuk pasti ya. Karena memang usia oma ini sudah di atas 60 tahun. Lalu oma ini mengungkapkan lagi kesedihannya. Apalagi kegiatan Usinda, saya tidak tahu kapan akan dilakukan. Lalu dengan senyuman saya bertanya kepada oma tersebut, "Oma kangen ya sama teman-teman di Usinda?" Dan oma itu membalas senyuman saya dan dia berkata, "Iya, saya kangen." Bapak, Ibu, Opa, Oma, tidak dapat dipungkiri bahwa memang kita adalah makhluk sosial. Kita butuh berelasi, kita butuh berinteraksi, kita butuh bertemu secara fisik.
Lalu saat ini ketika terjadi pembatasan fisik atau physical distancing, maka kebutuhan sosial kita tidak terpenuhi secara penuh. Masih ada rasa kurang, masih ada rasa ingin bertemu. Selama masa physical distancing ini, pembatasan ini, saya juga merasa sangat terbatas, merasa sepi, karena biasanya ada banyak orang yang saya temui di gereja. Kini tidak banyak, sepi, bosan, karena biasanya ada banyak kegiatan di setiap hari yang bisa saya lakukan, tapi kini tidak ada. Saya juga rindu dengan semua jemaat, juga dengan opa dan oma. Saya rindu kita melakukan pertemuan-pertemuan di hari Selasa, di hari Senin, untuk Tai Chi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama masa physical distancing ini atau pembatasan fisik ini, mungkin banyak juga dari kita yang merasa biasa saja, karena memang ya tidak ada juga yang luar biasa yang terjadi. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak juga yang merasa lebih kesepian, merasa lebih sendirian karena adanya pembatasan. Awalnya mereka bisa bertemu dengan teman-teman dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Kini mereka tidak lagi bisa bertemu. Mulai merasa sendirian, mulai merasa sepi karena adanya pembatasan. Pembatasan ini juga terjadi dalam tubuh jemaat di Efesus. Pembatasannya bukan karena jarak seperti yang kita alami pada saat ini, tetapi pembatasan ada karena adanya perbedaan. Perbedaan yang ada membuat jemaat hidup dalam keterbatasan. Hidup dalam pembatasan. Perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan kebiasaan. Inilah yang membuat hidup jemaat berada dalam pembatasan. Jemaat tidak hidup dalam kesatuan. Hidup jemaat mulai dibatasi oleh adanya perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan. Lalu melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan 2 buah pesan. Setidaknya ada 2 buah pesan yang bisa kita tarik bersama, yang juga menjadi pesan bagi kita semua untuk saat ini. Pesan yang pertama adalah kita dipersatukan dalam Kristus. Kristus menjadi pemersatu jemaat. Paulus menekankan bukanlah sunat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menjadi pemersatu jemaat. Sunat tidaklah melambangkan pemersatu jemaat. Lalu kalau kita lihat pada saat ini, maka bukan ibadah-ibadah persekutuan PA yang dilakukan di gereja yang bisa menjadi pemersatu kita. Bukan hanya itu. Yang menjadi pemersatu jemaat adalah Kristus. Bukan kebiasaan-kebiasaan bertemu di gereja, bukan kebiasaan-kebiasaan bersekutu di gereja yang bisa menjadi pemersatu jemaat Usinda secara khusus. Tapi Kristuslah yang bisa menjadi pemersatu jemaat Usinda. Walaupun saat ini kita bersekutu secara online di rumah masing-masing, dalam gadgetnya masing-masing, dalam jarak yang jauh, tidak bertemu secara fisik, tetapi biarlah ketika kita menaruh hati kita pada Kristus, maka persekutuan online yang sama-sama kita lakukan hari ini tetap menjadi pemersatu jemaat Usinda. Ketika kita menaruh hati kita
pada setiap persekutuan yang kita lakukan, walaupun secara online. Biarlah itu tetap menjadi pemersatu, karena Kristuslah yang menyatukan kita. Penyatuan kita di dalam Kristus tidak lantas membuat kita berada dalam status yang biasa saja. Oleh sebab itu, ketika pesan yang pertama bahwa kita semua dipersatukan dalam Kristus, maka pesan yang kedua adalah kita memperoleh status yang baru, yakni status sebagai anggota keluarga Allah. Kita tercatat di dalam kartu keluarganya Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai sesama anggota keluarga? Jika anak sakit, maka ibu dan ayah turut memperhatikan anak yang sakit. Jika ibu sakit, maka anak dan ayah turut memperhatikan ibu yang sakit. Ada sikap saling memperhatikan sesama anggota. Apalagi anggota keluarga dalam sebuah lingkup yang sangat dekat. Dikatakan bahwa status kita kini adalah anggota keluarga Allah. Sesama anggota keluarga perlu saling memperhatikan. Kalau ditanya, kapan terakhir kali kita menghubungi sesama teman-teman kita di Usinda? Menghubungi mereka lewat telepon atau SMS atau lewat WA untuk sekadar bertanya kabar. Bagaimana ibu kabarnya? Bagaimana oma kabarnya? Bagaimana opa kabarnya? Bagaimana kabar keluarga? Apakah baik? Apakah sehat? Kapan terakhir kali kita memberikan perhatian kepada teman-teman kita di Komisi Usinda? Sebagai anggota keluarga kita perlu saling memperhatikan. Lalu sebagai anggota keluarga, kita juga perlu untuk memiliki rasa untuk merasakan apa yang anggota keluarga lain rasakan. Ketika anggota keluarga yang lain merasa berduka karena kehilangan suami, karena kehilangan ibu, apakah kita juga memberikan rasa duka yang sama? Atau untuk sekadar telepon atau SMS, saya turut berduka cita. Atau ketika keluarga yang lain juga sedang dalam pergumulan, saya turut mendoakan apa yang menjadi pergumulanmu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebagai anggota keluarga, semua hal ini perlu kita lakukan agar orang lain atau anggota yang lain juga bisa merasakan damai sejahtera dari Allah. Jangan lupa dengan status kita sebagai orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus. Kita tidak dipersatukan dalam kebiasaan-kebiasaan, tapi kita dipersatukan dalam Kristus. Dan jangan lupa status kita sebagai anggota keluarga Allah. Dalam pembatasan fisik ini, jangan dijadikan alasan. Ya karena gak bisa ketemu di gereja, ya karena gak bisa saya kemana-mana, ya sudah saya seperti ini saja. Jangan jadikan pembatasan fisik ini sebagai alasan untuk kita ingat tentang status kita. Selagi kita masih bisa melakukan ibadah atau persekutuan secara online, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan meletakkan hati kita pada Kristus yang menjadi pemersatu. Ketika kita adalah sebagai bagian dari anggota keluarga Allah, maka lakukanlah status itu dengan sungguh-sungguh. Berikanlah perhatian dan perhatikanlah anggota yang lain. Jangan jadikan pembatasan fisik ini menjadi sebuah alasan untuk kita mengingat status kita.
Dalam kesempatan kali ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Opa, Oma untuk menghubungi salah seorang teman atau kerabat, satu orang saja, lewat telepon, lewat SMS, lewat WA. Hubungi mereka, tanya, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana kabar keluargamu? Dan doakan dia. Bapak, Ibu, Opa, Oma, cukup hubungi satu orang saja. Agar dengan kehadiran kita, walau tidak dengan tatap muka, walau tidak dengan kehadiran fisik, kita tetap bisa membawa damai Tuhan bagi sesama kita, terlebih sesama anggota Usinda GKI Kafling Polri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan online yang boleh sama-sama kami lakukan pada hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah pemersatu di dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Dan status kami juga sebagai anggota keluarga Allah menuntut kami, membawa kami untuk kami memiliki kepedulian terhadap sesama, memperhatikan anggota keluarga yang lain, dan membawa damai sejahtera bagi yang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami gumulkan, kiranya juga Engkau yang memperhatikan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami berdoa bagi jemaat Usinda yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Tejo yang kakinya masih sakit. Kiranya Engkau yang memberikan pemulihan kepada kaki Ibu Tejo. Juga untuk Bu Karolin yang sering pusing, kiranya Engkau juga yang memberikan pemulihan Tuhan. Biarlah Bu Karolin boleh kembali sehat. Juga untuk Ibu Berliana yang sempat jatuh Tuhan, dan saat ini masih lemas, juga suhu badannya kadang panas di malam hari. Kiranya Engkau yang memberkati Ibu Berliana Tuhan, berikan juga kesembuhan dan kesehatan kepadanya. Juga untuk Bapak Rivo di dalam pergumulannya Tuhan, juga di dalam kesembuhannya akan setiap penyakit yang ia rasakan. Berikanlah kesembuhan kepada Bapak Rivo, juga kekuatan di dalam setiap pengobatan yang ia lakukan. Kami serahkan juga teman-teman Usinda kami yang lain Tuhan, yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, juga Engkau yang memberikan kekuatan. Berkatilah Tuhan setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu semua bisa menjadi kekuatan dan menjadi sarana untuk mereka dapat pulih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Usinda yang sedang dalam pergumulan, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada iman mereka. Biarlah iman mereka boleh semakin kuat berpengharapan kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka melewati setiap pergumulan yang tengah mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Usinda, agar giat selalu mengikuti setiap program baca Alkitab yang kami lakukan setiap hari. Tuntunlah setiap kami Tuhan, bantulah setiap kami, agar kami memiliki hati yang rindu dan haus untuk membaca firman-Mu, sehingga kami boleh setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Berkatilah juga Tuhan setiap kami jemaat-Mu, agar semakin giat mengikuti ibadah walaupun secara online, tetapi biarlah kami boleh melakukan ibadah online dengan penuh hikmat dan ungkapan syukur, karena kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Kami juga bersama-sama bersuka cita Tuhan dengan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juni dan Juli.
Mengucap syukur untuk setiap mereka yang Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun di bulan-bulan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terkhusus untuk Ibu Lipon Yin yang berulang tahun pada tanggal 25 Juni. Ibu Lee Sun Kyun yang berulang tahun pada tanggal 27 Juni. Ibu Weni Wiyarti yang berulang tahun pada 28 Juni, Ibu Leni Bolang yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni, Ibu Hana Ningrum yang berulang tahun pada tanggal 18 Juli, Ibu Nio Guatho yang berulang tahun pada 19 Juli, dan Ibu Pince yang berulang tahun pada 21 Juli. Juga mungkin ada teman-teman kami yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan, tapi kiranya berkat Tuhan juga ada untuk mereka semua. Kami mengucap syukur bersama Tuhan dalam persekutuan Usinda. Kau juga yang memberkati setiap pengurus yang ada, biarlah di masa-masa ini kami tetap boleh bersekutu dan hidup bersama di dalam satu keluarga anggota, keluarga Allah. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikuatkan dan kita sudah diyakinkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online ini, namun biarlah kita tetap mengingat bahwa sekalipun dalam situasi pandemi ini, di mana kita tidak bisa lagi bertemu, kita tidak bisa lagi bertatap muka dengan kerabat, dengan saudara, dengan sahabat, teman, bahkan juga dalam pelayanan. Namun percayalah bahwa kita tetap dipersatukan oleh Roh Allah di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Sebagai anggota keluarga Allah, siapapun kita, Tuhan memelihara kita. Dan biarlah kita juga terus boleh memelihara cinta kasih Tuhan ini dengan membawa dan mengingat saudara-saudara kita, teman-teman kita di dalam doa syafaat kita sehari-hari. Dan sebagai pujian penutup, kita akan nyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami lakukan sama-sama pada hari ini. Walaupun secara online, kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kehidupan kami. Kini biarlah kami melanjutkan kehidupan kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma, sampai jumpa di ibadah online Usinda. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada ayat hafalan. Opa Oma, Bapak Ibu tulis di buku ya, supaya lebih ingat. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dihafalkan ya Opa Oma, Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati.